Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama yang akan diwakili oleh Ketua kelas Mas Mario. Monggo untuk bisa maju ke depan memimpin doa. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahaman wasi'a wa amalan sholihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, bisa duduk di bangku lagi. Saya absen terlebih dahulu anak-anak. Muhammad Rizky Hidayat, Zaki Ulum, Fatih Atira, Edi Suyono, Alamuddin, Mario Ahmad, Satria Nanda, Ardana, Kakak Naufal, Tegar Ahmad, Javin Putra, Rizky Rangga Wijaya. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang sakit. Kemarin kita sudah membahas materi apa? Iman kepada malaikat. Oke, iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman. Sekarang kita lanjut kepada materi, yaitu materi tentang rukhsah. Rukhsah itu adalah kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Mengawali pembelajaran hari ini, ingatlah bahwa setiap usaha yang kalian lakukan pada hari ini adalah investasi untuk masa depan kalian. Jangan pernah takut untuk belajar yang baru. Karena setiap kesulitan yang kalian hadapi adalah langkah menuju keberhasilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi percayalah bahwa kalian semua mampu asalkan berusaha dan berdoa. Teruslah belajar dan tekun. Jadilah pribadi yang beriman dan bertakwa, berprestasi. Kalian adalah generasi hebat yang akan membawa perubahan besar untuk keluarga, agama, dan bangsa. Semangat! Oh, semangat! Agar hafalan kita tidak lupa, sebelum pembelajaran mari kita murojaah terlebih dahulu, yaitu surat Ad-Duha bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minat ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan
wa wajadaka ilam fa'alna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian rukhsah itu sendiri, dalil-dalil tentang rukhsah, dan contoh-contoh yang berkaitan dengan rukhsah. Tujuan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu hari ini kita akan belajar tentang rukhsah atau keringanan dalam Islam. Tujuannya adalah pembelajaran kita agar kalian memahami konsep rukhsah dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran ini kita ingin membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu menjadi individu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dengan memahami rukhsah sendiri, kalian diharapkan dapat menunjukkan sikap menghargai kearifan dalam beragama dan menyesuaikan ibadah dengan kondisi yang dihadapi tanpa melupakan nilai-nilai ketakwaan. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Pentingnya kalian mempelajari materi pada pagi hari ini yaitu rukhsah. Ketika nanti Anda memahami materi ini, kalian akan bisa melaksanakan sesuai dengan kaidah syariat agama yang sudah ditentukan oleh Allah. Semoga dalam mempelajari ini Allah memberi kemudahan kita dalam belajar dan diberi pemahaman. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti agar merefleksikan pikiran kita biar rileks, maka kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nanti kita akan menyanyi Topi Saya Bundar. Ya. Mohon untuk berdiri semua. Nanti yang pertama kita akan menyanyikan lagu itu semua. Yang kedua nanti kita akan menghilangkan salah satu kata dari lagu tersebut. Ya. Nanti tangannya juga ikut ya, biar kita berkonsentrasi. Berkonsentrasi. Kita mulai 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Coba nanti ada satu kata yang dihilangkan agar kamu bisa berkonsentrasi. Yaitu yang pertama kita hilangkan kata topi. Ya, 1, 2, 3. Saya bundar, saya kalau tidak bundar, bukan saya. Nah, ada yang tidak konsentrasi nih. Yang sekali lagi, yang kita hilangkan saya, kalimat kata saya. Yuk, 1, 2, 3. Topi bundar, bundar topi
Terima kasih semuanya. Silakan untuk duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Terima kasih semuanya. Kita sudah melaksanakan ice breaking untuk merefleksi pikiran kita agar lebih terfokus. Sebelum kegiatan dilanjutkan, kita akan melihat film animasi gambar yang menjelaskan terkait tentang rukhsah. Mohon bisa disimak film tersebut. Dari film pendek tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk beribadah Allah tidak memberi kesukaran kepada umatnya, melainkan Allah memberi kemudahan dalam kita melaksanakan beribadah. Tadi dijelaskan bahwa ada yang namanya jamak qasar, meringkas, semuanya itu adalah kemudahan dari Allah. Sekarang saya akan menjelaskan terkait tentang rukhsah. Rukhsah dalam arti bahasa yaitu adalah mudah dan ringan. Sedangkan secara istilah
Rukhsah adalah keringanan-keringanan dalam hukum yang diberikan syariat kepada seorang mukallaf lantaran ada udzur yang menyebabkan lahirnya keringanan tersebut. Itu adalah rukhsah. Di sini ada beberapa pendapat tentang rukhsah. Salah satunya tadi. Yang kedua menurut Imam Ghazali, rukhsah dalam bahasa adalah suatu ungkapan dan dari kemudahan dan keringanan. Sementara dalam istilah syara, rukhsah adalah suatu ungkapan dari hal-hal yang diperbolehkan bagi mukallaf karena ada udzur. Udzur itu apa udzur? Halangan. Yang mana hal-hal tersebut pada awalnya tidak boleh dilakukan dan sebab yang tidak memperbolehkannya masih ada. Menurut Syekh Nizam, rukhsah adalah ungkapan dari kemudahan dan keringanan dalam istilah syaraknya, yaitu perpindahan suatu perkara dari kesulitan menuju kemudahan dengan perantara udzur pada mukallaf. Ya, menurut buku pegangan kelas kita, rukhsah sendiri adalah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip usul fikih. Nah, itu adalah pengertian dari rukhsah. Selanjutnya ada dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis yang menjadi dasar diperbolehkannya melakukan rukhsah. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah, di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa. Jadi kamu semua di perjalanan melakukan safar itu tidak puasa, maka wajib menggantinya. Berapa kali? Sebanyak hari yang ditinggalkan, yaitu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan ada dasar lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menjadi bagian dasar tentang rukhsah yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, yang artinya siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Dasar dari hadis terkait tentang rukhsah yaitu diriwayatkan hadis riwayat Ahmad nomor 20.992 yang redaksinya yaitu haddatsana Mu'adz bin Jabalin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaroha wa dzalika fi ghazwatin Tabuka fajama'a baina dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i qultu ma hamalahu ala dzalika qala
arada alla yukhrija telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Jabal, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dalam sebuah perjalanan beliau saat perang Tabuk. Beliau menjamak zuhur dengan asar. Jadi jamak itu zuhur, asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dijamak ya. Maghrib dengan isya. Lalu saya bertanya, apa yang menyebabkan beliau melakukannya? Ia menjawab agar tidak memberatkan umat beliau. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Contoh dari rukhsah itu sendiri, tadi yang ada di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, ada beberapa yang disampaikan yaitu pada perjalanan safar yang sudah mencapai kriteria yang sudah ditentukan. Jadi dengan kriteria tersebut maka sudah diperbolehkan mendapatkan rukhsah yaitu boleh dijamak. Dijamak itu digabung. Jadi antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jamak takdim, jamak takhir. Kalau mengqashar itu meringkas. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Zuhur menjadi 2, asar menjadi 2, dilakukan 2 salam. Ya. Terus maghrib dengan isya. Kalau maghrib utuh 3, utuh. Tidak 2. Jadi maghrib dilaksanakan 3 kali, baru isya-nya 2 kali, 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat, isya-nya 2 rakaat, itu dikosor, diringkas. Kalau subuh tetap 2 rakaat, tidak bisa dikosor menjadi 1. Nanti menjadi witir itu kalau 1. Terus ada lagi yang sedang berpuasa, puasa wajib, puasa Ramadan. Dia tidak kuat melaksanakan puasa tersebut, maka boleh dibatalkan. Akan tetapi ada konsekuensinya. Wah, konsekuensinya yaitu mengganti pada hari-hari yang lain. Ngerti nggih? Nah, oke, tadi adalah penjelasan terkait tentang rukhsah. Nah, setelah itu kita akan membuat poster, ya, proyek poster. Nanti kita akan bagi per kelompok terkait tentang pengertian rukhsah. Kelompoknya dibagi menjadi 3, mulai berhitung dari sini. 1, 2, 3. Ya. Yang kelompok 1 bergabung pada urutan nomor 1, yang 2 nanti akan menjadi 1 kelompok pada urutan nomor 3, yang 3 akan bergabung dengan kelompok nomor 3. Yuk bisa ke tempat masing-masing. Saya membagikan LKPD lembar tersebut di kelompok masing-masing, di meja masing-masing. Sekarang kalian semua sudah di kelompok masing-masing. Untuk pembuatan poster dan diskusi bisa dimulai. Nanti hasil dari poster tersebut bisa dipresentasikan di depan. Boleh dimulai dari sekarang. Anak-anak? Oke. Setelah itu nanti ada perwakil dari kelompok
nanti bisa mempresentasikan hasil dari proyek tersebut di depan kelas. Bisa dimulai dari kelompoknya Mas Ulum. Kelompok 3. Selain untuk memperhatikan hasil diskusi pembuatan poster dari teman kalian kelompok 3. Bisa dimulai dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sebuah poster yang membahas tentang pengertian rukhsah dalam Islam. Poster ini kami buat untuk memberikan pemahaman singkat namun jelas tentang apa itu rukhsah. Di dalam poster, kami menjelaskan bahwa rukhsah adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya dalam menjalankan kewajiban ibadah, terutama dalam kondisi tertentu seperti sakit, perjalanan, atau keadaan darurat. Kami juga menampilkan contoh-contoh rukhsah seperti diperbolehkannya mengqashar atau menjamak sholat saat bepergian jauh, atau berbuka puasa bagi orang yang sedang sakit. Selain itu, kami menggunakan elemen visual seperti gambar, ikon, dan warna yang menarik agar pesan dalam poster lebih mudah dipahami. Melalui poster ini, kami berharap dapat membantu teman-teman lebih memahami konsep rukhsah dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga poster ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, tepuk tangan semua. Terima kasih kelompok 3, bisa duduk di tempatnya lagi. Bisa dilanjutkan dari kelompok 2. Monggo, hasil dari diskusi dan membuat poster bisa disampaikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sebuah poster yang membahas tentang apa hal baru yang Anda dapatkan terkait tentang materi rukhsah. Dalam hukum Islam, Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip unsur fikih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Siapa yang mau bertanya terkait tentang rukhsah? saya. Iya. Bagaimana penerapan rukhsah dalam perjalanan? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam rukhsah ini penerapan untuk pelaksanaan rukhsah tersebut yaitu yang pertama harus memenuhi kriteria yang sudah diterapkan, yaitu sudah ada masuk, jaraknya sudah memenuhi kriteria. Misalnya ketika kita mau ke Jakarta itu sudah lebih itu sekitar 400 kilo, maka di situ kita bisa melaksanakan rukhsah tersebut yaitu dengan jamak qashar, atau kita pergi ke Surabaya itu juga sudah bisa melaksanakan rukhsah tersebut yaitu di jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Oke. Penyimpulan dalam materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu terkait tentang rukhsah. Yang pertama dari pengertiannya yaitu rukhsah sendiri adalah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai dengan prinsip usul fikih. Yang kedua, dalam materi rukhsah ini, dalam rukhsah Allah memberi kemudahan yaitu dalam dasar Al-Qur'an ada pada surat Al-Baqarah ayat 184, dalam surat Al-Baqarah ayat 185, surat An-Nisa 101 dan hadis riwayat Ahmad nomor 2992. Nanti kalian
ada tugas di rumah, yaitu mencari contoh-contoh dalam keseharian yang belum terbahas pada materi pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang macam-macam rukhsah itu sendiri, dan selanjutnya lagi akan membahas tentang hikmah rukhsah. Terima kasih pada adik-adik semua telah ikut pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini Allah memberi kemudahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.